Oke kawan sabar, nah ini Museum Taman Purbakala Cipari. Nah ini ada beberapa pintu, dua pintu, pintu 1 dan pintu 2. Nanti saya masuk ke pintu 2 ya. Dan ini ada tulisan nih kawan sabar dari pemerintahan ya setempat, kurang lebih seperti itu. Oke kita masuk aja. Nah ini jadwal-jadwalnya. Nah kalau untuk di samping saya ini adalah bentengnya ya. Jadi perbatasan antara ke rumah warga kayak gitu sih kawan sabar ya kan. Nah gitu. Nah ini juga sama, memang lumayan luas lah ya dan sangat bersih juga di daerah sini. Dan ini ada batu menhir. Batu menhir sendiri ini adalah ya, menhir itu menjelaskan ya batu yang berdiri lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini sampai ke atas ya, kalau sampai ke sana. Nah di sini ya memang batunya dilapis-lapis juga. Nah di situ ada batu yang seperti meja dan ada batu semacam kursi, itu namanya dulunya buat duduk, dan meja ini yang ini batu ini buat meja gitu kawan seber. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung coba ke sana ya kawan seber ya. Coba ke sana. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Herusueti. Kali ini saya akan mengeksplor salah satu situs Purbakala ya di daerah Kuningan, yaitu Taman Purbakala Cipari. Kira-kira di dalamnya seperti apa aja dan ada apa aja? Ya udah ikuti terus penulisan Herusueti di daerah Kuningan. Oke kawan sabar, nah ini Museum Taman Purbakala Cipari. Nah ini ada beberapa pintu, dua pintu, pintu 1 dan pintu 2. Nanti saya masuk ke pintu 2 ya. Dan ini ada tulisan nih kawan sabar dari pemerintahan ya setempat, kurang lebih seperti itu. Oke kita masuk aja. Nah ini jadwal-jadwalnya. Nah kalau untuk di samping saya ini adalah bentengnya ya. Jadi perbatasan antara ke rumah warga kayak gitu sih kawan sabar ya kan. Nah gitu. Nah ini juga sama, memang lumayan luas lah ya dan sangat bersih juga di daerah sini. Dan ini ada batu menhir. Batu menhir sendiri ini adalah ya, menhir itu menjelaskan ya batu yang berdiri lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini sampai ke atas ya, kalau sampai ke sana. Nah di sini ya memang batunya dilapis-lapis juga. Nah di situ ada batu yang seperti meja dan ada batu semacam kursi, itu namanya dulunya buat duduk, dan meja ini yang ini batu ini buat meja gitu kawan seber. Ya kan? Nah kurang lebih seperti itu. Oke kawan seber. Nah di depan saya ini adalah batu yang memang dulunya itu tempat duduk ya. Itu ada mejanya yang di ujung sana dan tempat diskusi kayak gitu sih. Nah itu yang di ujung sana itu adalah mejanya. Nah ini kursinya, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini situs yang dulu tempat penggaliannya kawan sabar ya. Jadi ini situs dulu tempat penggalian batu-batu yang ada di dalam. Nah ini dibikin semacam kayak lingkaran kayak gitu sih. Kalau bikin batu-batunya kayak gitu, ya kan? Memang suasananya sangat dingin banget, dikarenakan yang pertama di cuacanya lagi musim hujan ya kawan sabar. Dan kedua kali ini di kaki Gunung Ciremai, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kita langsung ke bawah dan kita harus hati-hati betul dikarenakan memang lagi hujan ya, ini lagi gerimis. Nah ini kawan sabar. Nah ini ada batu nih.
ya kan. Batunya ipis-ipis kayak gitu sih. Nah ini bertingkat kayak gitu batunya tuh ya kan. Nah ini ada semacam kayak buat duduk kayak gitu sih kawan subscriber nih. Ini yang ini satu ya di sini kayak buat duduk kayak gitu sih. Kalau ini tuh ada dua ya tuh, batu temu gelang ya tuh. Jadi kayak dulunya itu buat pertemuan kawan subscriber. Nah ini langsung kita ke atas. Di sini ada batu yang menurut saya sangat menarik dan unik sekali ya kawan subscriber nih. Kita harus betul-betul hati-hati dikarenakan memang sekarang lagi musim hujan dan sangat licin banget. Nah kalau kita perhatikan sekelilingnya memang sangat luas juga dan sangat sejuk, bersih, terawat juga ya kawan subscriber. Memang di sini ada beberapa larangan yang memang untuk pengunjung jangan dilanggar ya. Ya salah satunya kayak bawa makanan, minuman kayak gitu sih. Nah ini juga ada batu semacam kita kalau dicermati seperti peti. Nah ini dulunya zaman dulu itu ini adalah, kalau zaman sekarang itu peti ya kawan sahabat. Jadi ini buat orang meninggal, lalu orang meninggalnya di dalam sampai busuk kayak gitu sih. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau zaman sekarangnya disebutnya peti lah ya, petinya gitu. Nah dulu pakai batu kawan sahabat waktu zaman purbakala ya kan. Ini ada dua. Nah ya kan, nih ada dua, sama juga seperti yang tadi kawan sahabat. Ini diperuntukkan buat orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal itu nanti taruh di sini kayak gitu zaman dulu ya. Nah ini ada batu, ini ada tulisannya peti kuburan batu ya kan, peti kuburan batu kawan sahabat. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita perhatikan sesama, memang di sekelilingnya memang batu semua kawan sahabat. Jadi zaman purbakala itu dari gelang, dari apa itu semuanya pakai batu semua. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk cara menanamnya pakai batu ya zaman dahulu banget. Nah, ini juga batu-batunya dikikis dengan rapih, dengan ya semacam kita kalau lihat kayu gimana sih kalau kita bikin rumah gitu kan. Jadi betul-betul ditata betul-betul ya. Nah ini kalau kita lihat ini batu ini mah oleh bangsa kita ya, maksudnya zaman-zaman sekarang nih memang untuk dibatas buka bahwasanya memang kesananya di rumah warga. Nah ini batas-batas tempat situsnya kayak gitu kawan sahabat. Jadi kalau yang pinggir-pinggir itu sama bangsa kita sekarang. Ini semacam batu-batu ini ya kan. Kalau batu-batu yang ini bangsa-bangsa zaman sekarang ya, memang dibatas bahwasanya menandai menemukan peninggalan-peninggalan zaman dahulu itu yang ada di museum nanti ke dalam saya, yaitu bahwasanya memang dulunya menemukan di sini, kurang lebih seperti itu kawan sahabat. Oke, kita langsung. Nah ini ada peringatan juga, jadi buat teman-teman semua atau kawan sahabat semua pengunjung yang kalau ke sini kita mengikuti aturan ya yang ada di sini. Contohnya kayak ini nih. Peringatan dilarang makan dan minum. Jadi tidak boleh bawa makan atau minum di tempat ini supaya terawat dan bersih, kurang lebih seperti itu. Nah ini batu altar. Nah batu altar saya penasaran juga, nanti ke atas ya kawan sahabat ya. Oke, jadi ini batu altar, kita harus melewati beberapa tangga dan memang harus betul-betul hati-hati dikarenakan sangat licin ya. Kalau musim hujan nih kawan sahabat. Nah ini dikeliling semua dengan batu-batu ya kan, ya rapi ya. Dan seperti biasa dilapisi ada beberapa lapis batu yang memang betul sangat ipis banget. Oke kita naik ke atas. Oke. Nah ini kenapa batunya beda dengan yang lain, ini ada jekongannya kawan sahabat. Dikarenakan dulunya buat semacam bubuk bikin jamu atau bumbu-bumbu kayak gitu sih diperuntukannya kawan sahabat. Dan ini ada batu ipis gini semacam dulunya buat bikin apa meja. Jadi habis pada bikin bumbu atau ini ditaruh ke atas ke sini ya, kurang lebih seperti itu. Nah di sini juga batunya ini berlubang. Dulunya ya memang buat bikin bumbu atau ya atau padi kayak gitulah kalau zaman sekarangnya ya. Jadi buat ininya gitu.
Nah ini juga kawan seber. Nah ini kan batunya pada bolong ya. Memang dulunya seperti itu kawan seber. Nah kalau kita kan setiap ke situs ya kan dari sana sampai ke sini itu kenapa dikelilingi semua? Memang ini menandakan bahwasanya tempat penggaliannya di sini gitu kawan seber. Tapi nah tempat penggalian ini dibikin tingkat-tingkat gitu ya supaya rapi sih kawan seber ya. Nah kalau yang lainnya kan kadang-kadang nggak dibikin tingkat gitu ya. Dikarenakan penemuan-penemuannya dibawa ke museum yang ada di ujung sana. Nah di sana itu museum-museum yang memang ditemukan di sini kawan seber, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini juga memang sangat sejuk banget ya suasananya, ya kan. Nah ini ada beberapa tempat ya, kalau ini sih cuman situs doang ya, penemuan ya kan, lalu supaya rapi aja mungkin ya. Oke kawan seber. Nah kita langsung ke sana ya. Nah ini kita langsung ke sana kawan seber. Nah di sini kalau kita perhatikan ada beberapa saung ini memang diperuntukkan buat orang-orang yang mungkin yang jauh pengen santai-santai dulu ya kan, atau mungkin pengen ngopi dulu, bercanda gurau dulu sama rekan atau pasangan. Nah di sini boleh bisa santai-santai dulu. Di sini ada beberapa tempat memang menyediakan ya untuk bersantai-santai sejenak, kurang lebih seperti itu. Nah kita langsung tuh yang depan saya itu museum. Nah itu museum ya kawan seber ya. Nah itu museum, nanti saya juga eksplor ke sana juga, banyak peninggalan-peninggalan yang memang yang tadi dari sini dipindahin ke sana, kurang lebih seperti itu ya.